kabar semua? Saya berharap kalian selalu sehat dan dalam suasana bahagia di Ramadan ini. Dan saya di sini bertugas mengupload lanjutan kisah sebelumnya di jilid 3 ini supaya saya terbebas dari kewajiban saya memenuhi janji bahwa ada sambungan di kisah sebelumnya. Selamat menonton dan salam hangat dari saya. Стало так сидеть. Hari itu Aizan benar-benar dilukis oleh Guy Nicolai setelah mendapat izin dari Berkekan. Tidak hanya sketsa sederhana, melainkan gambaran utuh wajah Aizan yang jelita. Tetapi tampaknya ada kedekatan di hati mereka berdua semenjak Nicolai menggambar sketsa untuk Aizan sebelumnya. Aizan masih malu-malu. Nicolai nekat mengajaknya bertemu di dekat proyek Masjid Putih. Aizan masih belum berani dan ia menolak. Nicolai beranjak pergi layaknya para pemuda yang ngambek pada pujaan hatinya. Paului menanyakan bagaimana Mengu Timur sekarang tidak pernah menjumpainya. Mengu menjawab bahwa panglima tentara sekarang dipegang oleh Nogai. Natasha atau dengan julukan baru Nikita mengalah saat ada uji bertarung. Tapi celakanya Nogai tidak mengeluarkannya dari calon prajurit yang ikut dalam pelatihan. Ia malah memberi kesempatan berlatih giat lagi. Aizan saat itu dipanggil Uskhatun di tendanya. Ia dilumuri abu jenazah Kekar Khatun dengan peringatan jangan sampai itu terjadi pada Aizan, yakni akan mati bila berani mengkhianati Berkekan. Di luar, Nicolai yang mengendap melihat Musab, bekas pengawal Kekar Khatun di sana. Ternyata Musab bermaksud mencelakai Aizan karena ia dendam atas meninggalnya Kekar yang dipujanya akibat Aizan. Tapi Nicolai dan pengawal lain berhasil menggagalkannya. Rupanya Yaroslav masih hidup dalam pertempuran kemarin dan ditawan bersama Danil anaknya. Sigarkan sekali lagi hanya meminta ia menyerahkan Pangeran Vlad, lalu semua akan selesai. Tentu Yaroslav tetap menolaknya. Gelombang unjuk rasa agar Nargis dihukum karena dianggap sebagai penyihir yang membuat Vladimir dalam kesialan. Redmila mencoba menenangkan bahwa ini perintah Yaroslav untuk menjaga keselamatan Nargis. Jika ia menyerahkan wanita itu berarti mengkhianati perintah Yaroslav. Sirkus hari itu diundang Berke untuk hiburan. Siapa yang bisa menaiki batang pohon dan mengambil kain di atas akan dihadiahi wanita yang bisa dipilih di sana. Setelah beberapa orang gagal, Nicolai ikut meski susah payah ia berhasil. Ia dipersilahkan memilih wanita yang ada di sana termasuk Zenab, pelayan Aizan yang lama telah menyukainya. Nicolai tidak menginginkan semua, bahkan dengan nekat ia mengatakan ia menyukai istri Berkekan. Entah keberanian apa yang merasuki Nicolai. Berke meski kesal tetap menahan diri dan ingin tahu kebodohan Nicolai ini lebih lanjut dengan menyuruh Nicolai mengambil Aizan di panggung. Tak disangka Nicolai memang melakukannya. Tentu saja setelah itu ia diseret dan dicambuk di sel tahanan. Aizan menghadapkan dan meminta pengampunan agar Nicolai dibebaskan. Kan Agung menjawab bagaimana ia akan membebaskan, sementara Aizan pun segera nanti menyusul akan dicambuk.
Nogai mengatakan ia akan segera memimpin pasukan ke perbatasan wilayah Hulagu karena Berke sudah tidak bisa ikut mengingat usianya, dan Nikita diminta menjadi kapten tangan kanannya. Eksekusi terhadap Nikolai segera akan dilaksanakan, tetapi datang prajurit dari istana Sarai mengatakan bahwa Khan Agung mengampuninya. Сядь! Глазами видел. На колени! Левиафаном! Di persembunyian, Pangeran Vlad merasa jenuh dan resah. Sempat pengawal pribadinya menjadi pelampiasan kekacauan mentalnya. Войско готово к походу. Великий хан. Я слышал, Nogai dan Mengu menghadap Khan Agung menjelang keberangkatan pasukan. усердно посещал учения. Который так милостиво беспокоился, великий хан. Mengu berusaha memohon pada Berke agar diikutkan dalam misi meski hanya sebagai kapten bawahan Nogai. Жалую тебе Я долг. могу заслужить. Dan ia akan menebus kesalahannya. Tetapi Berke tetap menyuruhnya berada di Sarai, menjaganya di istana. Мир. Сотником. Об этом поэм. Не закончится. Твои начальники. Hari terakhir pelatihan akan diambil para ahli memanah berkuda sebagai kapten pasukan. Севания и коня. Nikita melakukan aksi panahnya dengan sempurna. Para rekan Ivan dan lainnya merasa kecewa karena Nikita tidak menjalankan rencana sebelumnya, yakni harusnya gagal dalam perekrutan, tetapi malah menunjukkan keahliannya. Tetapi Nikita mengatakan ini dilakukan agar Nogai mempercayainya. Dengan begitu Nikolai yang akan dihukum mati bisa diampuni karena permintaannya pada Nogai untuk menghadapkan dan meminta pengampunan. Terbukti Nikolai tidak jadi dieksekusi setelah Nogai menghadapkan. Baktiar Aga menolak Ivan yang memintanya untuk bertemu Nikita. Tetapi ia tetap nekat ke tempat Nikita. Тебя призвали в поход. Ногай, ты поедешь с нами. Ia mengajak istrinya melarikan diri, tetapi Nikita menolak karena sudah berjanji pada Nogai yang telah membantunya dalam pengampunan Nikolai. Понимаю. Давайте. Да плевать. Стой. Ivan ditangkap lagi oleh pasukan atas penyusupannya ke barak Nikita. Nargis sempat membawa pisau saat digelandang massa untuk ditenggelamkan di sungai. Massa yang marah itu bermaksud menceburkan Nargis di air dengan beban batu diikat di tubuhnya. Nargis berhasil memotong tali batu dengan pisau yang dibawanya tadi. Untungnya Boris juga datang dan segera membawanya ke dalam. Что с девчонкой? И как же... Redmila mendapat laporan Sesa jika Nargis bisa selamat karena ditolong Boris. Я прям... Где он? В обеден... Ну что, скажи этим болванам, что... Ivan yang diikat oleh prajurit didatangi Nikolai. Я вас всех увидеть. Nikolai memohon pada Baktiar agar melepasnya jika ingin pembangunan dekorasi masjid masih dalam bantuan Nikolai. Mengu hanya bisa melihat keberangkatan pasukan menuju perang dengan Hulagu Khan. Ereme telah tiba di hutan di mana Yaroslav disergap dan ditawan Sigar Khan. Kali ini Sigar Khan tak mengira ada pasukan Vladimir yang masih tersisa menyusul Yaroslav ke hutan.
Pangeran dari Vladimir ini langsung ikut bertempur kembali setelah dibebaskan. Ia begitu tak terbendung mengingat ia telah ditawan begitu saja kemarin dan sekarang saatnya membalas. Pangeran Kiev berhasil ia bebaskan, juga putranya Danil. Saatnya ia bertemu Sigarkan. Meski sempat terdesak, tetapi pada akhirnya ia yang menghabisi klan yang berkuasa di Polotvian ini. Semua berakhir, Yaroslav membawa putranya pulang ke Vladimir. Berke kembali dibayang-bayangi anak kecil. Konon bila manusia sudah menjelang akhir hayat, ia akan ditemui beberapa penampakan dengan berbagai karakter. Ada anak kecil, ada orang tua, dan ada penampakan yang menakutkan. Таким ли должен быть? Избавил тебя. Pengawalnya sempat bingung ketika melihat Khan berbicara sendiri. Потому что я велел. Dalam sebuah rombongan pengangkutan material, Ivan bersikap seolah memeriksa sesuatu yang tak beres. Tetapi inilah rencana yang selama ini ia rancang. Aba-aba dimulai. Ia dan kawan-kawannya serentak menyerang para prajurit Mongol. Nikolai ikut dalam serangan ini. Bakhtiar agak kebingungan dan tak mengira para tenaga ahli yang membantunya dalam pekerjaan proyek semua pembelot. Наивный глупец. Ставь его. Если мы его отпустим. Rencana berubah. Jika semula setelah membereskan pengawal lalu akan kabur, kini mereka bertiga yang akan kembali ke Sarai tidak ikut lari bersama yang lain. Mereka akan beralasan pada Mongol jika hanya mereka bertiga ditambah Bakhtiar Aga yang selamat. Bakhtiar yang akan menguatkan alibi itu supaya dipercaya. Ivan memutuskan kembali karena ingin membawa istrinya pulang suatu hari. Sedang Nikolai sudah pasti karena putri Aizan. Dalam pelarian, Nargis mendapati serombongan orang yang datang. Sialnya itu adalah Pangeran Vlad yang selama ini mengincarnya. Ia dulu juga menyukai Nargis tetapi ditolak. Sejak saat itu Vlad berencana berbuat keji padanya. Nargis tak mampu ketika dirinya ditawan. Boris yang kena marah Redmila karena Nargis melarikan diri akibat ulahnya mencoba mencari jejaknya. Ia hanya menemukan gelang Nargis tergeletak di sana. Tentu saja ia tak bisa menemukan karena Nargis sudah tertawan Pangeran Vlad. Глаза мне смотри. Redmila merasa senang begitu melihat suami dan anaknya selamat, tetapi ia tentu takut pada Yaroslav karena Nargis tidak lagi ada di Vladimir. Говори, не бойся, я тебя не трону, клянусь. Для ее же блага народ чуть не посылать с ней Бориса. Yaroslav tidak mau membuang waktu, ia langsung saja pergi mencari Nargis. Berita mundurnya pasukan Nogai dalam pertempuran dengan Hulagukan sampai pada Berke. Meski bisa dibilang hasil perang seri atau hampir imbang, tetapi itu tetap mengecewakan Berke yang berharap bisa menumpas Hulagukan. Eredin disuruh memanggil Mengu Timur.
у меня. И в тот день, когда это случится, Воля великого хана. пусть местные... Ia menanyakan apa Mengu ingin mendapat kepercayaannya kembali. Tentu Mengu sanggup melakukan apapun apa yang diperintahkan Berke. Ну, в чем его приказ, Менгу-Тимир? Пощади. Termasuk saat Berke menyuruh menghabisi pengawalnya. Mengu tidak tahu bila Berke merasa malu saat bicara sendiri kemarin dan diketahui prajurit yang apes ini. Berke juga mengatakan ada kemungkinan dipercayanya lagi Mengu dalam kepemimpinan pasukannya yang telah diambil alih Nogai. Возможно, она лучше знает, как мне казалось. Awal pertempuran Nogai adalah memancing pasukan Hulagukan dari Kaukasus ke utara, lalu menyerbu benteng di Kur. Hulagukan mengerahkan lagi pasukan bantuan dari belakang yang tak disangka Nogai. Hulagu memaksa semua Golden Horde mundur sampai area terbuka di Sabran. Seandainya dilanjutkan pun Hulagukan belum tentu menang telak. Pasti akan memakan pasukan yang banyak. Seakan kedua musuh itu sepakat saling menarik pasukan. Berke menerima kunjungan Yaroslav dalam rangka kepastian Vladimir akan berada di pihak mana dalam perang susulan pada Hulagu di Persia. Berke sempat berkata ia punya selir 300 dan 2 istri utama, dan yang satu ia serahkan pada orang lain. Ini seakan membahas Boris bahwa istrinya yakni Ustinia telah ikut Mengu ke Sarai. Yaroslav menjawab, jika Mengu tertarik pada Ustinia karena Mengu tertarik kepintarannya, sementara Boris justru merasa terbebas saat Ustinia pergi karena selama ini mengendalikan Boris. Bisa saja nanti Mengu juga akan dalam kekuasaan Rok Ustinia. Yaroslav meminta pada Berke untuk melepas Ivan dan Natasha atau Nikita agar bisa kembali ke Vladimir. Tetapi kata Berke, semua keputusan ada pada Nogai. Nogai pun menjawab ia akan mempertimbangkannya nanti. Мой муж передал письмо для Берке. Sesampai di tenda, Ustinia mengatakan pada Mengu bahwa ia dalam bahaya karena Boris telah menulis surat pada Berke kan bahwa Ustinia dibawa ke Sarai ini bukan karena Ustinia menyukai Mengu, tetapi sebagai pengganti kota Susdal tidak mengirim para prianya. Ini tentu berbahaya bagi posisinya karena dahulu Mengu melaporkan pada Khan ia gagal membawa pria dari Rusia sesuai target karena di Rusia kekurangan pria. Padahal karena Mengu menukarnya dengan Ustinia sebagai ganti, Mengu harus lari dari Sarai dan menghimpun pasukan untuk jaga-jaga atas penangkapan dirinya nanti. Ivan sempat emosi pada Nogai karena Natasha melaporinya telah akan dipaksa Nogai untuk melampiaskan hasratnya setelah tahu ia adalah wanita. Tetapi Nogai mengatakan ia sudah membebaskan Ivan dan Natasha untuk pulang ke Vladimir. Ага, за коня и провизию тоже признаться.
Mengu Timur benar-benar pergi dari Sare atas saran Ustinia. Berke langsung menanyakan Ushatun, ibu Mengu, tentang di mana keberadaan Mengu sekarang. Ushatun tidak merasa tahu apa-apa soal ini. Bisa jadi ini rencana dari Ustinia yang berbahaya. Tetapi Khan tidak percaya pada Ushatun. Правила для женщин. Это прискорбно слышать. За наложницами из моего гарема, к примеру. Berke juga menanyai Ustinia soal ini. Tetapi dengan kelicikannya, Ustinia tidak dicurigai oleh Berke Khan. Berita kota Vladimir akan diserahkan kedudukannya pimpinan pada Danil, bukannya pada Pangeran Vlad, membuat pangeran anak tertua Yaroslav ini merencanakan makar. Boris didatangi utusan Pangeran Vlad dan menanyakan pilihannya, mendukung Pangeran Vlad atau memihak Yaroslav. Boris menjawab ia akan mendukung Pangeran Vlad. Pangeran Vlad nekat mendatangi klan Sigarkan yang sekarang dipimpin Yoke, anak laki-laki kedua Sigarkan. Pangeran Vlad menyerahkan barang terakhir milik Sigarkan yang mati terbunuh Yaroslav. Vlad menawarkan persekutuan melawan Yaroslav dengan alasan Sigarkan mati karena Yaroslav bukan dirinya. Здравствуй, княгинюшка. Boris menjumpai Redmila dengan mengatakan Pangeran Vlad telah bersekutu dengan Polotvian, klan Sigarkan untuk menyerang Vladimir. Redmila ragu dengan pernyataan Boris yang meminta untuk diserahi pasukan Vladimir dan akan memimpin perang. Boris terkejut saat Redmila dengan tegas mengatakan pasukan dipimpin oleh Danil meski ia masih kecil. Даниил против. И спасибо, что предупредил. Слушаю, княгиня. Baru saja mereka membahas ini telah datang rombongan gabungan pasukan Novgorod dan Sigarkan. Беда, матушка. Danil yang masih kecil itu langsung memimpin sidang militer bersama para petinggi kota Vladimir. Lagi-lagi si licik Boris mengajukan diri sebagai utusan penengah. Padahal ia berada di situ memang sengaja disusupkan oleh Pangeran Vlad. Меньше у нас прав. Жертвовать жизнями людей. Верно говоришь, матушка. Ia meyakinkan Redmila akan negosiasi sebaik mungkin dengan musuh. Boris keluar gerbang dan menemui anak Sigarkan. Otaknya kembali berencana jahat. Ia akan membuat adu domba antara klan itu dengan Pangeran Vlad, lalu menghancurkan kota Vladimir. Di tenda, Boris meyakinkan pada Yoke bahwa Yaroslav memilih Danil sebagai penerus tahta. Jadi sebaiknya ia bersekutu dengan Vladimir saja dan menyerang Pangeran Vlad. Boris mengaku ia kepercayaan Yaroslav dan keputusan Yaroslav pasti menyetujui usulannya. Pastur secara pelan-pelan mengatakan pada Redmila agar waspada pada Boris karena ia terlihat mencurigakan mau membantu Redmila. Redmila pun mengatakan hal yang sama. Semua peristiwa ini akibat akal busuk Boris sejak istrinya dibawa Mengu Timur. Boris datang ke Redmila mengatakan klan Politvia mau berdamai dengan Vladimir karena ia menjanjikan memberi sekarung emas serta uang. Atas janji Boris, Polotvian menyerang tenda pasukan Novgorod malam itu juga. Tetapi Pangeran Vlad berhasil meloloskan diri. Redmila mendengar kabar itu dan merasa bersalah telah menyangka Boris berencana buruk terhadapnya. Я за вас в ответе. Malam itu Boris kehilangan akal karena akan membunuh Danil ketika tahu di luar dugaannya yakni Pangeran Vlad lolos dari maut dari klan Sigarkan. Eremi dan Redmila rupanya sudah mengantisipasi gelagat Boris. Tertangkap masalah ia yang akan menghabisi Danil. Yaroslav yang dalam keadaan sakit dan hampir sampai ke Vladimir dijumpai utusan Redmila dan mengabarkan bahwa Pangeran Vlad memberontak. Segera ia mengambil arah jalan ke Novgorod. Malam itu Aizan akan melahirkan ditunggui Ustinia serta pelayannya. Bayi laki-laki yang selama ini diharapkan Berke untuk menggantikan tahtanya terwujud.
Aizan melahirkan bayi laki-laki sehat. Tetapi Aizan pingsan dalam kelahiran itu. Akal licik Ustinia melihat kesempatan ini. Ia menyuruh pembantunya melarikan bayi itu. Terserah, yang pasti jangan sampai ada orang tahu Aizan telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Aizan yang baru tersadar dari pingsannya kaget melihat gumpalan daging saja di sampingnya. Berke memanggil Aizan setelah dapat laporan bahwa Aizan melahirkan bayi prematur dan meninggal tentunya. Berke sangat kecewa karena sebagai istri Aizan telah tidak setia, juga ternyata tak bisa memberinya anak laki-laki. Ia kalap dan bermaksud menghabisinya. Tetapi usia dan sakit yang selama ini dideritanya membuat jantungnya melemah dan ia pun ambruk. Penguasa yang dielu-elukan orang selama ini ternyata sangat menderita dalam kehidupannya. Aizan diseret kuda untuk menerima hukuman sesuai perintah Berke, tetapi ada beberapa kelompok orang berusaha menolongnya. Ia masih terseret kuda eksekutor. Untunglah ia tertolong, yang ternyata mereka adalah Nikolai beserta Zenab dan orang-orang Rusia. Bayi sehat itu ditemukan oleh sebuah keluarga pengembala yang tidak mempunyai anak. Vlad kesal saat orang yang ditugaskan menjaga tahanannya, yakni Nargis, berhasil melarikan diri. Ia pun langsung menghabisinya. Заприте ворота, я же велел никого... Великий князь с дружиной. Vlad tak bisa mencegah saat Yaroslav tiba di sana dan akan mengeksekusinya. Yaroslav kalap ketika Vlad menyebut gara-gara Nargis, Yaroslav membenci dirinya. Да, я умею. Убежала твоя татарка. А помнишь, как мы охотились на зайцев? Ты меня всему... Yaroslav tetap tak kuasa menghabisi anak kandungnya sendiri itu. Вотчина, меч. Yaroslav sampai pada Vladimir dan kesehatannya makin memburuk. Saatnya eksekusi Boris, yang telah terungkap segala kelicikannya selama ini mengadu domba antara Vladimir, Novgorod, dan Sigargan. Наступи! Обида дела, что брат родного казнит. Тебе помогаю, ты не ценишь. Хуже татарина! Он своим... Ia harus terpisah dengan kepalanya di tangan Algojo, disaksikan seluruh rakyat Vladimir. А потом начались сударь. Думаю, Hari itu Berke yang makin melemah memanggil Mullah, pemimpin agama di sana, serta Nogai. Berke menyerahkan tahta ke kanan pada Nogai dengan syarat ia harus melanjutkan perang dengan Hulagukan yang belum tuntas, yang ternyata kini didukung Kubilai Khan di Yuan Cina. Ia juga harus menghukum Mengu Timur karena membelot dan membentuk pasukan mandiri sekarang. Это все. пусть все сказанное здесь. Mullah, pemimpin agama ini, adalah saksi satu-satunya dalam waktu suksesi penting ini. Dan hari itu, Berke meninggal dunia. Nogai sempat duduk di singgasana Berke saat Ertegen datang. Ada pikiran lain di otaknya. Называй меня так, Ереден. Nogai beserta seluruh pasukan Sarai menjumpai Mengu Timur yang sudah siap pula dengan bala tentaranya. Nogai tahu Mengu bukanlah orang jahat.
Dan juga saat itu Mengu menawarkan posisi Nogai sebagai orang kepercayaannya jika ia menjadi Khan Agung. Nogai memang telah memutuskan mengubah tindakannya yang sebenarnya ialah yang mewarisi tahta Khan. Mengu lebih pantas ketimbang dirinya. Ia bukanlah pemimpin otoriter seperti Berke Khan. Saat kembali ke kota, Nogai dengan lantang mengatakan bahwa Berke sebelum meninggal telah mengatakan bahwa tahta akan diserahkan pada Mengu Timur. Mulah tak berdaya mendengar ini. Bersoraklah semua atas naiknya Khan baru dari Golden Horde, yakni Mengu Timur. Meski Nogai tak menjadi Khan Agung, tetapi di waktu depannya ia memiliki kekuasaan pasukan menyamai Mengu Timur. Ia melanjutkan perang dengan Hulagu Khan di kota-kota Persia. Sempat beberapa kali gagal, bahkan ada sumber mengatakan ia telah kehilangan satu mata saat berperang. Pertempuran legendaris adalah saat pasukannya memukul mundur Hulagu Khan di Terek. Yang jelas saat Hulagu Khan mau menyerang Mesir di dinasti Mamluk, Hulagu Khan malah pergi ke Mongolia ke istana Ögedei untuk melayat kematian Ögedei, yang kemudian ia tak kembali karena meninggal dalam perjalanan ke Persia. Sementara pasukannya yang menyerang Mamluk mengalami kekalahan dahsyat karena jumlahnya tidak banyak, sebagian besar menyertainya saat ke Mongol. Meski kalah kekuasaan, Ilkhanate tetap bercokol di Persia.